Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan kami dari tim delegasi UIN Raden Intan Lampung pada kompetisi debat penegak hukum pemilu antar perguruan tinggi se-Indonesia keempat tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya Delena Putri selaku pembicara pertama, rekan saya Ayu Listia Arifin sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Rifa Harun Taskia Maharani sebagai pembicara ketiga. Dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan artikel ilmiah dalam standing possession contra, yaitu keabsahan aparatur sipil negara menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pemilihan dijamin oleh undang-undang. Dewan juri yang saya hormati, netralisasi aparatur sipil negara atau ASN menjadi salah satu isu sentral dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Prinsip netralisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa aparatur sipil negara atau ASN bebas dari pengaruh politik. Dalam konteks pemilu, netralisasi aparatur sipil negara atau ASN menjadi krusial untuk menjaga keutuhan, kekompakan, dan persatuan nasional. Sebagai warga negara Indonesia, aparatur sipil negara memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dijamin dalam pasal 28E ayat 3. Equality before the law, semua sama di mata hukum. Dewan juri yang kami hormati, hak politik aparatur sipil negara diakui dan dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik. Aparatur sipil negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Hak politik aparatur sipil negara telah dijamin dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak ini merupakan unsur esensial dari pembentukan negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemilu juga memberikan kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik yang pada akhirnya menjadi legitimasi kekuatan pemerintah. Dewan juri yang kami hormati diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 494 tentang pemilu yang secara eksplisit mengakui aparatur sipil negara untuk mempunyai hak memilih dalam pemilu dengan menyebutkan larangan pada aparatur sipil negara. Dewan juri yang kami hormati, alasan kami tetap pada posisi kontra karena mengacu pada putusan MK nomor 41 tahun 2014 yang mana Mahkamah Konstitusi berpendapat jika aparatur sipil negara diwajibkan mundur pada saat pendaftaran, hal itu merugikan aparatur sipil negara karena kehilangan status kepegawaiannya tanpa ada kepastian bahwa aparatur sipil negara itu diterima atau tidak sebagai calon. Governor Kees Prevoy menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Hubungan hukum antara aparatur sipil negara dengan negara atau pemerintah dapat dipahami melalui konsep hubungan dinas publik. Hubungan dinas publik ini mencerminkan komitmen aparatur sipil negara untuk tunduk pada pemerintah dalam menjalankan sejumlah tugas atau jabatan yang dikompensasi dengan gaji dan berbagai manfaat lainnya. Aparatur sipil negara diharapkan dapat menyelenggarakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesionalisme, bebas dan intervensi politik, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dewan juri yang saya hormati, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Oleh karena itu, untuk memperkuat netralisasi aparatur sipil negara, beberapa langkah strategi dapat diambil. Pertama, teknologi dapat digunakan untuk mengkoordinasikan dan melaporkan pelanggaran netralisasi secara lebih efektif. Yang kedua, peraturan mengenai pengunduran diri aparatur sipil negara harus dievaluasi dan disesuaikan untuk memastikan keadilan dan pelindungan hak konstitusional aparatur sipil negara. Dengan langkah-langkah ini, netralisasi aparatur sipil negara yang diharapkan dapat diperkuat dan penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dengan lebih adil dan transparansi. Sekian, terima kasih dan salam Pancasila.